Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video ini Bapak akan menjelaskan tentang materi pencarian. Nah, ini adalah suatu aktivitas yang umum dilakukan ketika kita berinteraksi dengan komputer. Hampir semua aplikasi fitur IT itu menyediakan fasilitas searching. Nah, tentunya Bapak langsung to the point aja. Kalimat searching ini nanti akan berhubungan dengan suatu hal, ya, istilah, yaitu apa? Keyword. Nah, semakin Anda mahir dalam pemanfaatan keyword, maka Anda telah berhasil melakukan optimalisasi searching. Nah, dalam optimalisasi searching ini sebenarnya ada beberapa hal ya bisa Anda lakukan. Kalau di Google itu ya ada yang namanya SEO ya. Nanti kalian bisa cari, ini tugas tidak terstruktur ya. Maksudnya kalian bisa cari tapi nggak ada penilaian dari Bapak untuk penambah wawasan kalian. Singkatan dari Search Engine Optimization. Nah, optimization ya. Jadi nanti di materi SEO ini kalian bisa tahu gimana sih cara meningkatkan hasil pencarian sama bagaimana caranya melakukan pencarian. Jadi ada dua arah ya, sebagai sumber informasi. Kemudian ya kita lanjutkan. Jadi kemudian apa ya, maaf ada gangguan tadi. SEO. Nah, sebagai penyedia informasi sama pencari informasi. Jadi kita tuh ada dua ya posisinya dalam SEO itu. Nah, kita coba lihat. Nah, hidup adalah pencarian yang tiada henti. Wah, seru nih. Nah, coba dalam kehidupan sehari-hari perhatikan contoh berikut. Nah, kalian merasa kebingungan mencari sebuah buku di lemari buku. Nah, oke, kita coba aja bahas nih. Nah, pencarian ini kalau kita atur sedemikian rupa, itu sangat bisa membantu ya melakukan efisiensi ya, waktu dan cara pengambilan bukunya. Anda bisa bayangkan kalau misalkan nih di rumah Anda itu ada meja belajar ya, meja belajar Anda seperti ini misalkan. Nah, ini ada buku-buku nih, buku-buku gitu kan, buku-buku banyak ya. Nah, tetapi buku-bukunya ini urutannya dan lain sebagainya itu apalagi nggak disusun, ada yang di atas meja begini ya, berantakan. Ketika Anda ingin mencari suatu buku, pasti kendalanya adalah pertama, Anda sulit ya, membutuhkan waktu dan butuh konsentrasi lebih karena harus mengurutkan atau melakukan pencarian, dibuka angkat buku satunya satu-satu, dan itu akan memakan waktu ya. Nah, bagaimana caranya supaya proses pencariannya itu tidak memakan waktu yang cukup banyak? Cara yang pertama adalah Anda susun nih bukunya berdasarkan kategori ya. Misalkan mapel biologi, fisika, kimia, sosiologi dan sebagainya itu sudah ada kelompok-kelompokan, buku paket, buku catatan, buku tulisan untuk biologi, fisika, kimia. Jadi nanti kalau Anda mau cari buku tersebut udah tahu di bagian sini. Yang kedua adalah setelah Anda kelompokkan berdasarkan mata pelajaran, Anda urutkan ya. Nanti Anda bisa urutkan dari alfabet A, B, C, D, E dan selanjutnya seperti itu. Atau juga boleh diurutkan kalau Anda sebagai siswa berdasarkan jadwal mata pelajaran. Jadi misalkan pelajaran hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, jadi setelah Anda lakukan optimalisasi seperti ini, tentunya Anda lebih mudah untuk mencari sebuah buku. Tidak seperti yang awal tadi, Anda harus bongkar-bongkar bukunya, angkat-angkat dan lain sebagainya yang akan memakan waktu. Nah, itu seperti itu. Nah, termasuk juga seragam. Kalau seragam sekolah ya kalian susun berdasarkan harinya supaya nggak salah ambil. Kemudian kalau ini contoh lainnya yaitu potongan lirik lagu, sudah banyak ya di internet ya. Oke. Nah, apa itu mencari? Mencari adalah menemukan sesuatu yang bisa berupa benda, angka, konsep, informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian. Ya, intinya sih sesuatunya itu tadi yang Bapak sampaikan, apa? Keyword. Nah, keyword ya. Nah, ini udah ada contohnya segala macam. Ya, pencarian maaf Bapak lanjutkan lagi, tadi ada tamu. Oke, pencarian buku dan selanjutnya. Nah, seperti ini. Jadi kita lebih mudah ya dengan menggunakan konsep pencarian dan optimalisasi pencarian. Nah, ini ada ilustrasinya ya.
ketika seseorang mencari buku di perpustakaan itu sudah diurutkan ya, jadi dikelompokkan datanya sehingga mudah untuk dicari. Yang kedua adalah orang yang sedang mencari informasi di internet. Nah, elemen pada masalah pencarian meliputi mengenai sekumpulan benda atau objek, bisa buku atau hal lainnya, misalkan apakah data dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kriteria dari benda objek yang dicari. Jadi setiap objek itu biasanya punya properties ya kalau dalam bahasa pemrogram, tapi punya data ya, misalkan nama objeknya apa, ukuran dan lain sebagainya ya. Nanti kan kayak misalkan gambar apa, hewannya hewan apa, air jenisnya apa dan lain sebagainya. Ini harus detail ya supaya mempermudah pencarian. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, pengecekan benda atau objek untuk memeriksa apa yang memenuhi kriteria. Nah, ini adalah pencocokan ya. Nanti kan suatu objek tadi Bapak bilang ya, ada beberapa kriteria dari segi ukuran, warna, nama dan kelompok dan lain sebagainya. Nanti akan dicek, oh ini sama, ini enggak, ini sama. Misalkan seperti itu. Maka nanti algoritmanya akan menentukan, oh ini lebih mirip, mana yang lebih mirip, mana yang tidak dari kriteria yang telah ditentukan oleh user. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana strategi untuk mencari banyak yang bisa kita lakukan, yaitu contohnya kayak gini ya, mengecek pakaian tersebut di laser batik dengan cara mengurutkan dan mengkategorisasikan ya dari jenis-jenis objek yang kita miliki. Itu bisa kita lakukan untuk optimalisasi, dan Bapak yakin kalian sudah biasa melakukannya dalam kehidupan kalian sehari-hari supaya efisiensi waktu ya yang kalian lakukan setiap hari itu tidak terbuang sia-sia waktunya ya. Jadi Anda sudah tahu, oh ini harus ini sepatu taruhnya sebelah mana, karena misalkan mau berangkat sekolah harus taruhnya di dekat pintu keluar ya, jangan di kamar mandi terlalu jauh seperti itu dan lain sebagainya. Nah, di sini ada aktivitas yang selanjutnya adalah tebak angka. Di tebak angka ini kalian punya skenario berpasangan ya. Jadi ada 2 orang siswa nanti ya, ini ada 2 orang tua siswa, ada 2 orang siswa ya. Nah, ini siswa A, ini siswa B. Jadi nanti yang siswa A dia menetapkan suatu angka, misalkan 78. Nah, nanti siswa B buat tabel. Ya, ini langkah 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kemudian dia akan menebak tebakannya. Tebakan. Nah, tebakannya apa? Misalkan B menebak 50 ya, gitu. Nah, dia tulis di sini 50. Nanti dijawab sama si A, terlalu kecil. Dia kasih tanda, oh terlalu kecil. 80 ya. Nah, ternyata 78, bukan lebih besar. Maksudnya terlalu besar. Nah, seperti itu. Dan nanti dia akan terus menebak sampai ketemu angka 78. Nah, ini yang akan dilakukan oleh si B untuk menebak sampai ketemu. Nanti kalian lakukan lagi bergantian. Nah, setelah itu setelah kalian bergantian, nanti coba Anda, nah ini ya ada ilustrasinya. Setelah itu, nah ini tabelnya. Boleh seperti yang tadi Bapak contohkan atau buat seperti ini, nggak masalah, sama aja. Nah, silakan nanti kalian diskusikan nih. Setelah bermain, silakan kalian pikirkan makna permainan tersebut dan tentukan apakah kalian menemukan masalah ketika melakukan pencarian, dan selanjutnya silakan kalian kerjakan saja di buku catatan kalian ya untuk soal yang ini. Nah, nanti gimana nih untuk optimalisasinya? Oke, untuk video tentang searching Bapak rasa sudah cukup. Nanti kalian bisa kerjakan soal-soal yang ada di SKMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.